Guys, sorry banget berantakan. Aku cuma pengen talk aja malam-malam gini. Um, Gak tau kenapa pengen aja ngobrol guys. Guys, something that I really realize gitu ya. Akhir-akhir ini adalah kita tuh selalu lupa sama nikmat Allah. Kita lupa kalau misalkan sebenarnya semua kejadian dalam hidup kita itu sebenarnya ada maknanya yang tersendiri. Kita selalu komplain dengan satu hal yang karena itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita komplain sama Allah, kita tidak enjoy dengan hal itu, kita kayak ih kenapa sih Allah kayak gini sebagainya. Tapi kita lupa tentang sebenarnya tuh ada makna yang luar biasa yang bisa kita ambil dari serangkaian kejadian-kejadian yang memang tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat maknanya lebih dalam dengan sisi objektif tanpa melibatkan perasaan kita dalam hal tersebut, itu sebenarnya kayak indah banget teman-teman. Aduh sorry banget berisik. Kita nggak perlu tuh buat kayak nge-compare atau kayak kita harus apa, compare apa sih, ya compare, membedakan gitu ya, apa sih, membandingkan. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan apa yang kita mau gitu, dengan seseorang yang udah mendapatkan apa yang kita mau dengan kita yang belum bisa mencapai hal tersebut. Kita gak perlu guys buat yang namanya membeda-bedakan kehidupan kita dengan orang lain, karena sebenarnya seberat-beratnya hidup kita ada nikmat yang besar yang bisa kita ambil dari misalkan nafas gitu. Misalkan nafas saat kita sebelum flu, nafas itu baik-baik aja, tapi Allah kasih flu buat kita biar kita lebih bersyukur kalau sebenarnya nafas itu hal kecil, tapi saat diambil sama Allah itu benar-benar akan bermakna. Kita baru tahu kalau oh iya nafas itu bermakna. Jadi sebenarnya untuk merasa bahagia kan definisi kebahagiaan orang tuh beda-beda. Tapi saat aku mencoba untuk mendefinisikan, untuk menempatkan kebahagiaan aku untuk hal-hal kecil seperti itu, kayak misalkan oh tangan aku bisa bergerak, dan aku merasa kayak ih bersyukur banget, alhamdulillah. Itu tuh saat aku menaruh kebahagiaan itu benar-benar kayak bikin kayak ih aku tuh baik banget, Allah itu baik banget teman-teman. Ternyata bener kalau misalkan nikmat kita misalnya auzubillah diambil sama Allah, nikmat apapun itu bisa berjalan, terus misalkan menggerakkan tangan dan sebagainya, Allah ambil aja, itu bakal berdampak banget dalam kehidupan kita. Padahal itu kan selalu kita punyai, maksudnya kita punyai, dan itu sebenarnya hal kecil yang kita tanpa sadari kalau itu tuh nikmat besar gitu. Kita selalu komplain aja kayak ya oh kenapa aku tuh belum bisa A B C D F G, kenapa aku tuh gak bisa buat apalah, buat achieve A B C D F G. Kayak kita tuh ternyata kebanyakan komplain tanpa kita uh, membuat diri kita tuh enjoy sama nikmat kecil-kecil dulu yang Allah kasih. Saat kita enjoy dan bisa saat kita enjoy dan kita menikmati nikmat Allah dengan senikmat-nikmatnya, berusaha untuk menikmati nikmat Allah sebesar sebersyukur-bersyukurnya. Dan juga oh ya, aku juga pernah tahu kalau nikmat itu bukan sekedar kita kayak oh alhamdulillah aku bersyukur gitu. Misalnya bersyukur tuh bukan hanya alhamdulillah aku bersyukur, tapi bersyukur itu dengan cara oh Allah masih berikan kita kesempatan ini dan masih peluang ini, lalu kita lakukan peluang itu dengan sebaik mungkin. Kita gunakan si bersyukur itu dengan sebaik mungkin. Misalkan kayak aku alhamdulillah aku masih punya tangan, nah aku lakukan, aku berusaha untuk, atau kita berusaha untuk bersyukur itu dengan cara menggunakan tangan ini sebaik-baiknya untuk bisa bermanfaat. Itu baru yang katanya namanya bersyukur. Tapi emang definisi bersyukur orang-orang tuh beda-beda. Tapi dari video itu aku emang mikir kayak oh iya ternyata bener ya guys, kayak saat rasa syukur itu tidak bisa hanya dikatakan aku bersyukur. Kayak tuh ternyata bener guys, kalau misalkan bersyukur itu memang bukan hanya kata ya Allah aku bersyukur, tapi
memang kita usahakan dan kita gunakan rasa syukur itu, nikmat itu untuk suatu hal yang baik, maka kita akan mendapatkan kita akan bisa mendapatkan satu kata-kata yang ini, dengan bersyukur maka rezeki kita bertambah. Nah, bukan bersyukur tuh bukan dengan kayak aku bersyukur, enggak, tapi aku bersyukur dengan cara aku mengusahakan rasa nikmat yang aku syukuri itu, yang menghasilkan Allah memberikan hal yang lebih baik lagi gitu. Allah memberikan rasa nikmat yang lebih lagi kayak gitu. Itu ya sih aku yang pengen aku share kayak gitu teman-teman. Dan memang satu halnya adalah kayak ternyata suatu hal yang kita sukai itu atau suatu hal yang kita pengen banget itu belum tentu cara untuk kita bisa bersyukur itu dengan cara kita mendapatkannya. Tapi dengan misalkan tidak mendapatkannya pun kita masih bisa bahagia dengan cara kita lihat nikmatnya, nikmat Allah apa yang terjadi, yang kita alami gitu, yang kita dapatkan saat hal yang kita tidak mau, yang kita inginkan itu tidak terjadi gitu. Ada kok, pasti guys, pasti ada. Misalkan kayak, oh aku gak jadi ke tempat A karena kendalanya ini, kita nyesel kan, kayak kenapa sih kendala ini terjadi, coba aja kendala ini, kita tuh fokus dalam hal itu, tapi kita lupa, kita tuh lupa kayak oh ternyata maknanya adalah oh dengan aku gak ke tempat situ, aku gak gini, aku gak gitu. Itu tuh panjang banget. Tapi apakah setiap kejadian itu langsung kita bisa menarik makna agar kita merasa lebih baik, agar kita lebih merasa tenang dan kayak bersyukur? Ya pasti ada prosesnya teman-teman. Nggak bisa langsung diambil benang merahnya. Maksudnya nggak semua hal langsung bisa diambil benang merahnya. Oh, ini nggak bisa terjadi. Ternyata maknanya ini. Ada beberapa step yang panjang banget. Itu juga terjadi sama aku yang misalnya kayak Quinta aku pindah-pindah sekolah sih dulu dan sebagainya. Dari situ, dari aku pindah-pindah sekolah, dari banyaknya problem yang terjadi saat aku SMP, itu yang menjadikan aku kayak kalau aku gak kesini aku bakal kayak gini. Dan itu tuh dengan aku mencoba untuk mengumpulkan makna-makna tersebut dalam situasi yang aku pernah ambil gitu ya, dan aku kayak menyimpulkan kayak gila ya, emang jalan itu berikuk gitu loh guys, harus pindah sekolah dan sebagainya, jalan itu berikuk, belok-belok, belokan tajam sebagainya, nangis mah udah pasti ya guys ya, makan sehari-hari. Tapi ternyata di balik itu semua kayak wah gila sih, ternyata tuh maknanya ini ya. Oh iya, emang kata Allah tuh aku harus sekolah di sini karena aku bakal dapetan ini. Emang kata Allah sih emang aku harus pindah lagi ke sini karena agar aku bisa dapat ini. Dan saat aku melihat semuanya baru tahu kok, oh ternyata Allah tuh pengen aku jadi ini, jadi kayak ini gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak hal-hal yang mungkin orang bilang aku salah mengambil keputusan, tapi ternyata emang itu jalur aku teman-teman. Sorry banget ya guys sih, jangan dengerin itulah ya, tapi emang ternyata jalur aku tuh harus berliku-liku kayak gitu baru tahu kayak oh iya ini. Jadi sebenarnya saat kita ada masalah itu bukan dengan cara kita kayak aku mau akhiri semuanya, aku mau mati sekarang juga, enggak kayak gitu. Percuma banget ya kalau misalkan kalian punya masalah, yang kalian lakukan adalah komplain, merasa stres dan ingin bunuh. Itu kayak benar-benar suatu hal yang terus makna dari masalah itu apa dong? Apa yang bisa diambil dari makna dari permasalahan? Karena semua permasalahan itu pasti ada makna di dalamnya. Pasti ada kok guys. Kalau kalian telah sedikit-sedikit tuh pasti ada satu hal yang bisa diambil. Tapi kita hanya aja kadang tidak care dengan hal itu. Kita aja yang lupa dengan hal itu. Kayak kita kalau ada masalah tuh kayak udah marah-marah, komplain sebagainya. Itu sebenarnya kayak hanya membuat suatu masalah baru dalam diri kita, karena kita kayak oh my god terus kayak gitu, kayak aku udah capek sama hidup ini dan sebagainya. Kayak coba aja, emang sulit tapi coba melangkah sedikit-sedikit, pasti selesai kok, pasti selesai, walaupun melangkahnya dikit banget tapi selesai kok. Masalah itu akan berlalu, gak mungkin kayak masalah itu
terus berlarut-larut, emang mungkin berlarut-larut, tapi maksudnya ya masa kita meninggal, apa sih, kayak gimana ya, nggak mungkin dong satu masalah tersebut tuh, kayak sampai kita tua gimana pun nggak selesai. Pasti selesai kalau kalian majunya dikit-dikit, kalian coba untuk membenahi permasalahan tersebut sedikit demi sedikit, maka ada makna yang bisa kita ambil, dan itu yang bakal membuat kita kesalahan yang kita pernah, kita pilih, atau apa ya, satu satu jalur yang pernah kita pilih dan mungkin menurut orang itu adalah kesalahan, dan emang kalian tahu kalau itu adalah kesalahan. Saat kalian mencoba untuk membenahi dan mengidentifikasi, kayak pelan-pelan mengidentifikasi apa makna di baliknya, maka permasalahan tersebut berubah menjadi guru kehidupan kita, bukan lagi penyesalan. Penyesalan pasti ada dalam hidup, tapi coba kita buat penyesalan tersebut menjadi makna dalam hidup, bukan sesuatu yang harus kita, menjadi alasan untuk kita depresi atau, kepikiran terus dan stress out dan sebagainya. Kayak gitu sih dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Maaf ini aku ya ping doang, karena pengen ngomong aja sih, tapi kayak pengen di video gitu. Oke guys, good night, bye bye, semangat. Pokoknya mari kita usahakan hidup kita sampai waktu yang memang Allah ditentukan, sampai umur yang gak pernah tahu kapan Allah mengambil kita, tapi kita mencoba untuk menggunakan waktu tersebut dengan baik, sebaik-baiknya, karena Allah selalu sayang dengan hambanya. Bye bye.